Ketika tanah Palestina, tanah Baranadi ini, tanah Islam Mi'raj ini dalam kondisi yang stabil, yang aman, damai, tentram di bawah kontrol umat Islam, maka fitrahnya yang terjadi seluruh alam semesta dalam kondisi damai. Sebenarnya ketika jantung keberkahan alam semesta ini terinfeksi oleh satu penyakit, oleh satu virus, maka virus ini pun akan menjangkiti seluruh alam bangsa. Kekacauan yang terjadi di Palestina, di tanah suci umat Islam, di tanah Quran tersebut, itu konsekuensinya adalah kekacauan yang terjadi di seluruh alam semesta. Indonesia, di Sudan, di Uighur Cina, di Suria, di Afghanistan, di Irak. Ini semua tidak terjadi secara kebetulan atau secara sporadis atau secara random. Ini semua adalah hasil dari kondisi dan situasi yang terjadi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu bihi wa nastaghfiruh wa nastahdiih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fala hadiya lahu. Masya Allah, kana ala mishaqan yakun la haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, usiku wa nafsi bi taqwallah. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi layla من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia telah memberikan kita kesempatan hari ini berada dalam atmosfer ruhani, dalam sholat jemaat berjemaah, sebuah nikmat yang sedang hilang dan tidak bisa dirasakan pada sebagian umat Islam di beberapa wilayah di dunia, di Gaza, di Sudan, mereka yang sedang mendapatkan ujian dan cobaan. Maka dari itu, pada kesempatan kali ini kita harus senantiasa menambahkan intensitas pujian kita kepada Allah SWT. Lalu kemudian salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khatiman nabiyyin, qaidul mujahidin. Salawat dan salam senantiasa untuk Muhammad SAW dari penutup umat dan pemimpin para mujahidin fisabilillah. Kemudian khatib berwasiat kepada para hadirin, kepada jamaah salat Jumat yang Allah kuliahkan untuk senantiasa mengupgrade kualitas takwa dan keimanan kita. Karena sebuah kerugian besar ketika kita mendatangi majlis khutbah Jumat, duduk berlama-lama, mendengarkan khatib berceramah, kalau lalu kita keluar dari ruangan ini sementara keimanan kita tidak bertambah, ketakwaan kita tidak terupgrade, maka dari itu ketakwaan adalah jadi pilihan tetap, bukan pilihan, tapi satu-satunya bekal. Fattaqullah fa inna khairaz zadi taqwa. Bertakwa kepada Allah karena
bekal terbaik adalah takwa. Hadirin terbaik yang Allah muliakan. Dalam situasi global hari ini yang tidak menentu, penuh dengan berbagai dinamika, penuh dengan berbagai ujian dan cobaan, kematian, pembunuhan silih berganti berdatangan, informasi kehilangan nyawa, pembunuhan terus tidak berhenti dari hari ke hari. Belum selesai kemerdekaan di Rusia, Israel datang dari Gaza. Meskipun ya kita sudah ada kesepakatan berjalan senjata, namun pada hakikatnya pembunuhan masih Gaza masih terjadi. Beberapa hari ini muncul juga di media sosial kita pemberitaan dari saudara kita di Sudan 2.000 lebih dibantai dalam waktu 2 hari oleh kelompok ekstremis bersenjata di sana. Ya mayoritas korbannya adalah orang Islam. Fenomena kabar buruk yang terus berganti ini tidak lepas karena ketiadaan kepemimpinan dan pusat umat Islam. Yang mana kita semua tahu bahwa umat Islam, bahwa Islam hadirkan di muka bumi ini bukan untuk menjadi pengikut, tapi menjadi pemimpin, menjadi pionir, mengambil alih komando. Mana ketika komando dunia bukan berada di tangan kaum muslimin, inilah yang terjadi. Kekacauan pahlawan terjadi di mana-mana. Allah berfirman dalam banyak ayat-ayatnya. Dalam kesempatan hari ini saya akan membahas 2 ayat yang menjelaskan tentang pentingnya kita mengembalikan tampung kepemimpinan dunia kepada umat Islam. Dan yang lebih spesifik lagi, umat Islam harus memimpin dunia dari satu tanah yang sudah Allah desain, satu negeri yang sudah Allah desain bahwa negeri itu harus menjadi pusat kepemimpinan umat Islam, karena negeri itu adalah jantung keberkahan alam semesta. Dalam surah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu liduriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Subhanalladzi maksudnya asra yang kau berjalankan bi'abdihi seorang namanya lailan di satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa alladzi barakna haulahu, tanah atau masjid yang kami berkahi sekeliling. Namun dalam ayat tadi Allah menegaskan bahwa kemerdekaan tanah Palestina itu berdampak pada stabilitas keamanan seluruh alam semesta. Dalam surah Al-Anbiya ayat 71 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa najjaynahu wa Lutan ilal ardi allati barakna biha lil alamin. Wa najjaynahu, dan kami telah selamatkan dia Ibrahim alaihissalam, wa Lutan, dan Lut alaihissalam ilal ardi allati barakna biha, ke sebuah negeri, ke sebuah tanah, ke sebuah tempat yang kami berkahi dalamnya lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Dari ayat ini para ulama tidak mampu sedikit menyimpulkan bahwa ayat ini adalah sinyal, ayat ini adalah isyarat bahwa apapun yang terjadi dalam wilayah tersebut, dalam negeri itu, dampaknya menyentuh seluruh alam semesta. Ketika tanah Palestina, tanah Baranadi ini, tanah Isra Mi'raj ini dalam kondisi yang stabil, yang aman, damai, tentram, di bawah kontrol umat Islam, maka fitrahnya yang terjadi seluruh alam semesta dalam kondisi damai. Sebenarnya ketika jantung keberkahan alam semesta ini terinfeksi oleh satu penyakit, oleh satu virus,
maka virus ini pun akan menjangkiti seluruh anbas. Kekacauan yang terjadi di Palestina, di tanah suci umat Islam, di tanah Quran tersebut, itu konsekuensinya adalah kekacauan yang terjadi di seluruh alam semesta. Indonesia, di Sudan, di Uighur Cina, di Suria, di Afghanistan, di Irak. Ini semua tidak terjadi secara kebetulan atau secara sporadis atau secara random. Ini semua adalah hasil dari kondisi dan situasi yang terjadi di tanah tersebut. Ayat ini diperkuat oleh sebuah hadis. Nabi SAW pernah bersabda, "Idza fasada ahlus syam fala khaira fihi. La tazalu ta'ifatun min ummati mansurin ila yaumil qiyamah." Ya artinya, idza fasada, apabila rusak ahlus syam, penduduk di Syam, fala khaira fikum, maka tidak ada kebaikan pada kalian semua yang manusia. Baik turunnya kalian itu barometernya adalah bumi Syam. Tiap hari ini terpecah menjadi 4 negara. Palestina, Suria, Lebanon, dan Yordania. 4 abad yang lalu, hadis ini tertanam pesan kepada kita, warning. Wahai umat Islam, jaga baik-baik tanah itu. Kalau mereka rusak, kalian rusak. Maka dari itu, semua huru-hara yang terjadi di dunia tidak lepas. Karena selama ini, umat Islam memandang sebelah madam kejahatan dan kezaliman yang terjadi di Palestina. Seolah tidak ada bedanya antara kerusakan yang terjadi di kita dengan kerusakan yang Palestina. Ini keliru. Dan ini harus diluruskan. Dalam semua hadis lain, hadis Tauban Nabi bersabda, ketika beliau menciptakan kondisi akhir zaman di depan seorang sahabat bernama Hudzaifah bin Yaman, dia mengatakan, beliau bersabda, "Sayasirul amru ila an taqumu junudan mujagan." Nah, tidak ada zaman kalian Rasulullah agar terpecah-pecah menjadi orang bersuka. Jundur fil Yaman, jundur fil Iraq, wa jundi fil Syam. Satu pasukan di Yaman, satu pasukan di Irak, satu pasukan di Syam. Kata salah seorang sahabat, "Khidli ya Rasulullah. Kalau saya bertemu masa itu, kemana saya harus mergamu? Ke pasukan yang mana?" Nabi SAW bersabda, "Alaikum bisyam." Kalian bergabunglah di pasukan Syam. Fadinna sarfatu biladillah. Karena Syam adalah negeri pilihan Allah. Yaskunul akhiratu min faqih. Allah tempatkan hamba-hamba terbaiknya di Syam. Itulah kenapa hari ini kita melihat Gaza yang merupakan bagian dari Syam digempur habis-habisan selama 2 tahun terakhir. Dikondisi tidak hanya oleh Israel, tapi oleh senjata Amerika, oleh rudal-rudal dari Inggris, logistik dari Italia, Spanyol, Jerman, Kanada, Australia, semua bergodok-godok sebagai suara untuk menghabisi Gaza. Nah, ternyata mereka tidak mampu mendudukan para mujahidin yang di Gaza. Karena itu bagian dari Tiongkok. Melalui nabinya, la tadaru ta'ifatu birdati atau Rasulullah akan selalu ada satu bagi pada umatku masuk. Allah tolong mereka. Harusnya ayat-ayat ini, hadis-hadis ini jelas menjadi alasan utama kita dan mata kita mulai melakukan perjuangan kita. Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa adalah simbol 2 ibadah yang berbeda. Masjidil Haram adalah simbol ibadah individual. Umroh kita, haji kita, untuk kita sendiri. Tapi Masjidil Aqsa ini adalah simbol ibadah kolektif. Perjuangan kita, pembebasan Masjidil Aqsa, dampaknya akan menyebar ke seluruh dunia. Maka dari itu, ketika hari ini Palestina, para nabi dan tokoh-tokoh tersebut sudah berinfeksi oleh najis dan kotoran penjajahan, kita lihat hari ini kita hidup dengan berbagai sistem kotor dan najis sekitar kita. Sistem pemerintahan yang tidak persis, korupsi di mana-mana,
kecurangan di mana-mana, sistem perbankan yang penuh dengan riba, yang kotor dan najis, sistem pendidikan yang merusak moral dan meta tanah kita, sistem masyarakat sosial yang hancur lebur. Ini semua karena jantung keberagaman tersebut sedang terinfeksi oleh kios penangkap penjajahan Zion. Maka dari itu, tidak ada pilihan kalau kita ingin mengembalikan kesejahteraan, keamanan, ketentraman, stabilitas dunia termasuk Indonesia. Seutamanya adalah kita berbondong-bondong menggabungkan kekuatan untuk mengangkat sumbata tersebut agar keberkahan itu kembali mengalir pada tempat. Menjangkau seluruh alam semesta. Hadir Allah perlihatkan 2 tahun genosida yang terjadi di Gaza memperlihatkan betapa lemahnya Maxwell, betapa kita selama nilai, betapa kita selama ini tertidur. Sementara Israel mereka menjajah Palestina dengan konsisten 77 tahun dan rajitnya satu hari pun tanpa melihat satu hari pun. Namun umat Islam melihat masalah Palestina dari kacamata bencana musiman. Kita nangis berjamaah 4 tahun sekali. Donasi untuk Palestina 2 tahun sekali. Kalau kita ingat, kita bergerak. Kalau viral, baru kita semua menangis berjamaah. Ini sebab musliman. Maka dari itu, terjadinya genosida yang menunggu 70.000 nyawa selama 2 tahun terakhir di Gaza. Umat Islam kita juga berkontribusi dalam peristiwa tersebut. Kita lah yang sedang tidak sadar membentangkan karpet merah pada turis, sehingga mereka untuk kali ini berani melakukan genosida secara langsung, live streaming yang bisa ditonton oleh miliar masyarakat. Karena kita selama ini menunjukkan gestur, menunjukkan ketidakkonsistenan. Tahun 2008 terjadi kepur, kita semua nangis berjamaah, kita semua teriak berjamaah, terus berjamaah, namun tidak lama. Seminggu dan minggu produk. 2014 gak ada 30 lagi agar si Israel. Kita menangis berjamaah lagi. Kami tidak lama. Terus berulang kodanya, sampai banyak tiba pada sebuah kesimpulan. Umat Islam sedang memberikan kita latar hijau. Kali ini kita habisi dia. Tufan Aqsa, Badai Aqsa, operasi serangan tarapidot Gaza, sangat terjatuh. Tujuan utamanya adalah membangunkan kita yang tertidur, menyatakan kita yang lalai, menyatukan kita yang selama itu pecah-pecah. Kalau tadi puluhan ribu nyawa yang gugur di Gaza tidak mampu mengangkat kita setelah ini. Kalau Aqsa beribu yang terluka di Gaza tidak mampu membuat kita terbuka matanya oleh hari ini, tidak membuat kita bersatu, maka apalah yang kelak sebetulnya kita dan memaukan kita dari tidur panjang kita yang selama ini kita lakukan karena terlena oleh dunia. Masyarakat bumi sedang juga yang Allah muliakan. Maka dari itu, mari mulai hari ini kita melihat isu Palestina tidak hanya dari kacamata manusia yang semata atau kacamata konflik politik yang sempit, namun dari itu isu Palestina adalah isu harga diri kita, buta kita. Ada Masjidil Aqsa di situ. Masjid yang dititip Bapak Nabi Sosan kepada kita itu dijaga, dirawat. Namun sayang sekali hari ini umat Islam yang 2 miliar sedang berkhianat berjamaah kepada sama Nabi karena kita membiarkan masjid itu jatuh ke tanah musuh sementara usaha kita untuk mengembalikannya setengah-setengah. Aku qouli hadza astaghfirullahi wa lakum wa lisa'iril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah
Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabil Mustafa. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا عباد الله اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Para hadirin yang Allah muliakan. Dalam subtah kedua ini, saya ingin menekankan kepada kita semua bahwa kewajiban kita terhadap pembebasan Masjidil Aqsa bukanlah proyek bersama. Bagi seorang muslim, visi misi pembebasan Masjidil Aqsa adalah visi misi proyek seumur hidup. Selama kita masih bernafas, jantung kita masih berdetak, kita masih bernyawa, dan selama Masjidil Aqsa tersandra dan terjadi, maka selama itu kita punya kewajiban untuk memperjuangkannya dengan sepenuh hati. Tidak hanya dengan harta kita, tapi juga dengan tenaga kita, pikiran kita, waktu kita, kalau perlu darah dan nyawa untuk pembebasan Masjidil Aqsa. Karena itu yang ditunjukkan oleh negara Barat ketika mereka mensupport Israel habis-habisan. Dalam sebuah buku yang ditulis oleh Profesor Dr. Abdul Fattah Al-Waisi disebutkan, Israel laysat daulah, walakinnahu mashghulun istimari salibiyyun gharbiyyun istabidi. Israel bukanlah sebuah negara. Israel adalah sebuah proyek kolonial Barat yang strategis. Itulah kenapa ketika perang Gaza, menggenocide Gaza, ketika saya hampir kolaps karena serangan para pejuang Gaza, biar panik Amerika, Inggris, Prancis, mereka benar-benar militer, logistiknya, militernya, karena mereka tahu kehancuran, artinya keutuhan peradaban. Maka tugas kita tidak hanya berjuang untuk memasukkan Masjidil Aqsa, tapi juga kita adalah persiapan generasi ke depan yang siap dan mampu memikul beban peradaban dunia. Jangan jalur perusahaan. Kemana negara alam? Kemana para geng-geng pengusaha minyak tersebut? Fenomena perpecahan umat Islam dan kelemahan umat Islam hari ini sudah disebutkan 14 abad yang lalu dalam sebuah hadis. Saya pernah bersama dengan hadis yang panjang. Yushimul umamu antara alaikum kemadatan akratu ila bukhatiha. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Hadisnya sahih. Lalu Nabi bersabda, nanti tidak lama lagi kata Nabi, kalian akan menjadi santapan hidangan yang diperebutkan oleh musuh-musuh kalian, seperti segera pelajaran buas yang mengangsat nubuat. Qala qadina hal bin qiladina ya Rasulullah. Saat seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, engkau menjadikan kami menjadi umat yang besar, tapi kenapa kami jadi santapan? Apakah ada ibu jumlah kami sedikit? Qala fal antu jauh ini tadi tidak. Hari itu jumlah kalian banyak, miliar. Walakin aku buta aku sakit sail. Tapi hari itu kalian lemah, selemah-lemahnya, seperti butiran-butiran ombak di tepi pantai, buih-buih ombak di tepi pantai, seperti oksigen yang terjebak dalam butiran-butiran air tersebut. Balikat lalu tidak bermuatan. Wala yanza'akallahu min suduri ya'tiku al-mahabbatadiku. Hari itu kata Nabi, Allah akan cabut wibawa kalian semua. Kita melihat hari ini umat Islam begitu berkelompok jadi menolak Trump, mengemis-kemis agar kita sudah dihentikan. Para pemimpin dari negara Arab, mereka menggelontorkan dana itu sedikit utang Amerika $1 triliun. Tidak ada di bawah kita. Dan kata Nabi hari itu, walayat tinifannallahu di fulut pugroa. Hari itu Allah akan meletakkan satu penyakit, satu virus dalam jiwa-jiwa kalian. Nama-nama wazah. Kata akan datang salat. Apa Rasulullah? Apa itu hanya Rasulullah? Kalau hembutinya bakarahiyatul maut, cerita dunia dan benci kematian. Bukan takut kematian. Takut bahasa Arab yang khauf, khasyah, ghulq. Tapi karahiyatul maut
artinya adalah benci kematian. Ini adalah dua sifat orang Yahudi yang sekarang sedang menjangkiti di hati kita. Keputu dia, cinta dunia, dalam bahasa sederhananya, pelik. Wa karajatul maut, dan benci kematian, bahasa sederhananya adalah pengecut, pelit, dan pengecut. Namun, jangan gunakan hadis ini untuk berdiagnosa yang jauh di sana. Sila gunakan hadis ini untuk mendiagnosa kita. Jangan rakyika ya fawani pelit untuk manusia. Pelit bukan berarti nggak ngasih. Pelit kita ngasih, namun beritahu orang Sarah untuk mentraktir keluarga, untuk mentraktir kolega. Mudah sekali kita menonton puluhan juta. Tapi untuk Palestina berat. Untuk jihad pun bisa terasa berat mesti berjuta. Jangan-jangan kita yang selama ini terkena penyakit tua. Sebetulnya karajatul maut. Ada apa? إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت السلام عليك السلام تبارك يا ذا الجلال والإكرام ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين اللهم انصر إخواننا المجاهدين المناضلين المقاومين في السودان يا الله اللهم انصر إخواننا المستضعفين في السودان يا رب العالمين اللهم وحد صفوفهم يا الله اللهم كن معهم ولا تكن عليهم يا رب العالمين اللهم عليك باليهود الظالمين اللهم عليك بكل من ظلموا على المسلمين يا رب العالمين اللهم أنت ربهم وربنا يا الله اللهم أنت ناصر عليهم ya Rabbal Alamin Allahumma ya Allah bantulah saudara kami dimanapun berada ya Allah bantulah para mujahidin di Palestina ya Rabbal Alamin bantulah para mujahidin di Sudan ya Rabbal Alamin ya Allah buatkanlah umat Islam di berbagai belahan dunia ya Allah mereka yang mampu berikan makan ya Allah mereka tersiksa kuatkan ya Allah mereka yang terluka sakit disembuhkan ya Rabbal Alamin ya Allah berikanlah kesabaran kepada mereka semua ya Rabbal Alamin ya Allah Allah tahan ke jauh zalimin ya Allah kami serahkan jauh daripada ya Allah kami serahkan kezaliman para orang yang zalim terhadap umat Islam di Palestina di Suriah kepada ya Rabbal Alamin hancurkan mereka saja ya Allah ya Tuhan yang ampunilah kami atas segala kehidupan kami ya Allah keluarga kami ya Allah kekurangan kami ya Allah ya Rabbal Alamin Allahumma kama ja'alna hadar masjid اجمعنا في المسجد الأقصى والركن الحديث ya Allah subhanahu kebutuhan kami hari ini di masjid ini ya Allah meminta kepada Tuhan hari Jumat ini ya Allah kumpulkan kami gelak di Masjid Al-Aqsa kumpulkan kami sampai berdema di Masjid Al-Aqsa ya Rabbal Alamin tapi jangan kumpulkan kami hanya sebatas wisatawan ya Allah kami tidak mau masuk di Masjid Al-Aqsa sebagai turis sebagai pelajar kami ingin berkumpul di Masjid Al-Aqsa suatu berjamaah di sana sebagai orang-orang merdeka yang membebaskan Masjid Al-Aqsa dari kejamnya penjajahan Israel amin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واستروا بفضله إنه هو ذو فضل عظيم